Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertiasamaan nilai mutlak linear sederhana di buku yang telah saya bagikan, buku Matematika Wajib kelas 10. Pertama yang dibahas adalah tentang konsep nilai mutlak. Nah, di samping sudah diberikan ilustrasi tentang pasukan pramuka di sebuah lapangan. Ada perintah pimpinan, yaitu maju 4 langkah. Maju 4 langkah, kemudian mundur 3 langkah. Maju 4 langkah dan mundur 3 langkah. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arahnya. Jadi dalam nilai mutlak, besar langkahnya yang dihitung. Jadi di sini ada 7 langkah. Atau lebih gampangnya, kita sebut nilai mutlak sebagai jarak. Nilai mutlak sebagai jarak. Apakah dia maju atau mundur, tetap dihitung. Jadi bukan arahnya. Kalau arahnya, misalnya di sini 0, dia 4 langkah, kemudian mundur 3 langkah, maka hanya 1 langkah jaraknya dari titik 0. Nah, dalam nilai mutlak yang dihitung bukan arahnya, tetapi jaraknya atau besar langkahnya, besar pergerakan langkahnya. Jadi ada 7 langkah. Untuk lebih jelasnya, kita ke cerita kedua. Anak yang sedang melompat di lapangan. Posisi diamnya di titik 0, kemudian dia melangkah ke depan sebanyak 2 langkah. Titik ini, kemudian ke belakang 3 langkah, ke depan lagi 2 langkah, ke belakang 1 langkah, ke belakang lagi 1 langkah. Nah, dalam nilai mutlak, konsep nilai mutlak, yang dihitung adalah besar pergerakan langkahnya, bukan arahnya. Kalau arahnya yang dihitung hanya 1 langkah dari titik diam, tapi yang dihitung adalah jaraknya. Jadi ada 2, 3, 2, 1, 1. Ini totalnya 9 langkah. 9 langkah. Atau jika dibuat dalam simbol mutlak seperti ini. Mutlak 2, kemudian mundur 3 langkah, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, mundur 1 langkah. Nah, dalam nilai mutlak,
itu hasilnya selalu positif atau 0. Di sini 2, hasilnya tetap 2. Untuk 3, 2, 1, 1. Ya. Hasilnya 9. Ya. Jadi tidak ada hasil negatif dalam membahas nilai mutlak. Nah, ini contoh tabel nilai mutlak. Jika dia 0, nilai mutlaknya 0, 2, 2, 3, 3, 5, nilai mutlaknya 5. Nah, untuk bilangan negatif, jika dia min 2, nilai mutlaknya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini cara menentukan nilai mutlak pada suatu garis bilangan. Mutlak 3 hasilnya sama dengan 3. Jadi ini jaraknya 3 dari titik 0 ke 3. Mutlak 3/4 jaraknya dari 0 ke 3/4. Mutlak 0, 0. Mutlak min 5/2. Nah, di sini jaraknya dari 0 ke min 5/2 itu jaraknya 5/2. Jadi yang dilihat adalah jaraknya, bukan arahnya. Kalau arah yang dilihat maka dia min 5/2, tapi yang dilihat adalah jaraknya atau jauhnya dari titik 0. Sama dengan mutlak 3. Di sini ada 3. Jaraknya dari titik 0 ke 3. Ya, ini sama. Jaraknya sama-sama 3 dari titik 0. Ya, jadi seperti itu. Simbol mutlak itu seperti ini. Ya. Nya 5. Jika dia negatif, maka dia dipositifkan. Jadi semua positif hasilnya jika dalam mutlak. Kita lanjut ke definisinya. Ini lebih mudah. Di definisi dikatakan mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar atau sama dengan 0, atau bernilai min X jika X kecil 0. Ya. Di sini ada contohnya. Mutlak seper 2. Seper 2 ini besar dari 0. Ya. Jika dia besar dari 0, mutlak seper 2 itu, maka langsung saja nilai X-nya diambil seper 2. Mutlak 5, 5. Mutlak 3. Nah, ini mutlak 3. Kita lihat. Mutlak 3 itu kecil 0. Makanya kita ambil ini sebagai X min 3. Kemudian kita kalikan dengan negatif. Hasilnya positif 3. Jadi seperti itu. Nah, X ini apa saja? Misalnya 2X tambah 1. Nah, mutlaknya 2X tambah 1 jika 2X
tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, atau 2x tambah 1 min. Ya, ini ya min. Jika 2x tambah 1 kecil 0. Jadi seperti itu. Jadi jika isinya ini positif, langsung saja nilai mutlaknya itu. Jika dia negatif, maka dikalikan dengan negatif. Sama contohnya ini. Jika dia sudah positif, maka nilainya langsung ambil yang dalam ini. Akan tetapi jika dia minus, maka ini kita ambil dulu, kemudian dikalikan dengan minus. Jadi hasilnya positif. Kita lanjut ke latihan 1.1. Gunakan definisi 1.1 untuk menentukan nilai mutlak berikut. Nah, definisinya tadi, mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai min X jika X kecil 0. Ya. Jadi X yang dimaksud ini semua yang di dalam simbol mutlak. Contoh bagian A. X plus 2 sama dengan X tambah 2 jika X tambah 2 lebih besar dari 0. X tambah 2, nah ini minus jika X tambah 2 kecil 0. Ya, jadi pengajarnya seperti ini untuk latihan 1.1, dan silakan dilanjutkan.